Maka oleh sebab itu rusak bagusnya amal seseorang tergantung apa yang akan menjadi niat dia, maksud dia, apa yang terpetik di dalam hati dia. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman yang saya cintai dan saya hormati, mengawali kajian kita, taklim kita pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan kita senantiasa memuji, menyanjung kepada Allah. Kita berusaha untuk membasahi lisan-lisan kita zikir-zikir yang disunnahkan, dan terutama adalah zikir ba'da salatil maktubah, setelah salat wajib kita. Demikian pula kalimat zikir yang disebut dengan az-zikru as-sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Maka ini adalah penting semuanya, yang senantiasa itu sebagai sebab-sebab, salah satu komponen syukur kita kepada Allah. Dan itulah di antara isi dunia yang tentunya dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah oleh kalian, sesungguhnya dunia dan seluruh isinya dilaknati oleh Allah. Artinya dunia ini hakikatnya adalah jauh dari rahmat Allah. Kecuali isi dunia yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Maka itu penting, dan terkhusus zikir pagi sore sebagai benteng untuk kita semua. Benteng
dari hal-hal yang kita tidak tahu. Manusia hidup tentunya, dan Islam mengajarkan kita adalah kedamaian, dan itu adalah Islam, dan termasuk pula rasa aman. Tentu itu juga sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia Allah lahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan rasa aman. Tentunya aman adalah bagian nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib, maka oleh sebab itu bagaimana kita berusaha untuk menjaga zikir yang istiqamah. Kenapa? Kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, ya Allah, ini berarti kita ingat sama Allah. Maka tentunya Allah akan ingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat sama engkau, sama kalian. Kalau kita melupakan Allah, ya kita menjadi orang dilupakan oleh Allah. Dan ternyata sebab zikir kepada Allah menjadi sebab tenangnya jiwa seseorang mukmin. Dan hakikatnya orang yang memiliki jiwa tenang adalah mereka seorang yang mukmin. Kalau ada seorang mukmin jiwanya kurang tenang, penuh dengan galau, risau, maka perlu dipertanyakan tentang zikir dia kepada Allah. Karena Allah janjikan demikian, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka itu senantiasa memiliki hati yang tenang. Dan ingatlah orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ketika Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam surat Al-Fatah, dialah Allah yang telah menurunkan anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang telah menurunkan as-sakinah di dalam hati seorang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Allah ingin menambah rasa iman mereka setelah tadinya dia ada iman di dalam dirinya. Ini semua zikir kepada Allah. Tentunya itu zikir bil lisan, bagian syukur kita kepada Allah, dan tentunya zikir bil jawarih, zikir dengan anggota badan kita. Ya, ini termasuk sebagaimana kita salat, demikian pula tilawatil Quran wa tadabbur, itu diantaranya. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum jami'an, tentunya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan itu yang terpenting. Nikmat-nikmat apapun yang diberikan oleh Allah tanpa ketaatan kita kepada Allah, maka semua ini akan diangkat oleh Allah dan diganti oleh Allah. Termasuk di mana kita masih di bulan Agustus walaupun akhir. Ya, kita dalam posisi kita diberi nikmat oleh Allah sebagai negeri yang kita cintai ini, Indonesia, nikmat kemerdekaan, al-hurriyah. Dan tentu itu bukan cuma-cuma dengan pengorbanan. Walaupun ada sebuah negeri, sebuah negara diberikan kemerdekaan, ya diberi sama penjajahnya. Adapun kita bukan pemberian cuma-cuma. Dan itu sebab perjuangan kita meraihnya itu dengan betul-betul pengorbanan. Dengan kemudian pengorbanan jiwa dan raga kita, bahkan nyawa termasuk dikorbankan. Maka itulah kemerdekaan. Dan tentunya ketika kita mendapatkan nikmat merdeka, maka rasa aman ada, kebebasan ada. Nah, kebebasan kita menentukan bagaimana ketika kita sebagai negara Indonesia, bagian daripada rakyat ini yang terbanyak penduduknya adalah muslimin, sehingga mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Itu semua. Nah, jadi ini, maka oleh sebab itu tentunya saya dan antum sebagai kaum muslimin, komponen terbesar dan sebagai penduduk yang terbesar, maka hendaklah kita memberikan sebuah kontribusi. Keberkahan itu dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah pun berjanji dalam Al-Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard
Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan yang di langit dan di bumi. Nikmat merdeka, nikmat aman, itu sebuah nikmat. Maka nikmat itu akan berkah, nikmat itu akan bertambah baik jika kemudian dengan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah janjikan demikian. Maka kita tentunya harus memperbaiki iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak perlu kemudian menghiraukan atau kemudian ya sebagaimana orang menuduh ketika orang itu taat kepada agamanya, tuduhannya macam-macam, anti ini anti itu khalli walli, tak perlu diperhatikan. Kita berjalan sebagaimana syariat Allah, dan negeri kita yang kita cintai hakikatnya adalah mayoritas muslimin, dan dengan jasa dan pengorbanan para syuhada, para tokoh-tokoh pahlawan kita, hampir mungkin anak-anak kita tidak kenal lagi siapa dulu perjuangannya perang Padri, tuanku Imam Bonjol. Antum melihat profilnya beliau, mereka adalah orang yang taat, ahlu tauhid, ahlu sunnah. Antum juga lihat bagaimana Pangeran Diponegoro, dan pahlawan-pahlawan yang banyak sekali bagaimana di Aceh dan yang lain. Mereka mayoritas muslimin, hanya segelintir yang bukan muslimin. Bukan artinya kita menafikan, tapi ini kenyataan. Maka barakallahu fikum, kita yang mendapatkan kenikmatan kemerdekaan itu tentunya hanya dengan iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, perdalam din kita dan agama kita. Karena hanya itu yang akan menjadi sebab. Dan itulah hakikat syukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah berjanji akan tambah. Jika sebaliknya maka ya Allah rubah. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sebaliknya mereka berdusta kepada Allah, berarti sudah tidak beriman, justru kufur kepada Allah, tidak lagi takwa kepada Allah, ahlul ma'asi. Sebaliknya apa? Kami pun akan berikan azab sebab perbuatan mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, nikmat akan aku tambah, nikmat aku jaga. Tapi ketika antum kufur, sesungguhnya ketahuilah azabku amat pedih. Tayyib, masyaallah, semoga Allah berikan kita istiqamah senantiasa untuk menjaga keimanan kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama dari hadis Abi Hafs Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang bab ikhlas, bab niat. Sebagaimana beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Hanya saja amal-amal tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan amal yang dia lakukan, maka semua yang ditentukan apa yang dia niatkan. Intinya apa? Agar kita niat beramal, beribadah hanya ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak ikhlas, maka tentu tidak ada nilai di hadapan Allah, sia-sia di hadapan Allah. Kita rugi, tidak dapat apa-apa, apapun. Ingat, ini adalah sepertiga ilmu, dan ini dasar amalan batin, amalan qalb, niat, tujuan, maksud, apa yang terbetik di dalam setiap hati manusia, dan itu yang akan dilihat oleh Allah. Maka kita masih ingat ucapan seorang imam sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, karena sebab niat, ya, maka disebutkan rubba amalin, ya, berapa banyak sebuah amal, maka amal tadinya amal itu adalah amalan yang besar, tapi karena niatnya kecil, maka nilai amal itu menjadi kecil. Berapa banyak amal itu, tadinya amal itu kecil, tapi karena besar niatnya, maka amal itu menjadi besar.
Ya, maka ini penting untuk diingatkan kembali bahwa begitulah di antara rubba amalin saghirin tu'azzimu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal-amal yang tadinya kecil tapi karena besar niatnya menjadi amal itu menjadi besar. Berapa banyak amal-amal itu tadinya besar tetapi karena kecilnya niat maka menjadi kecil pula amal itu. Sudah berikan contoh. Ya. Di situ pentingnya ilmu. Di situ pentingnya niat dan tentunya adalah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara percontohan yang diberikan Nabi SAW adalah tentang hijrah. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrah itu dinilai, berarti itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Hijrah yang akan nilai, hijrah yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ya. Maka orang yang hijrah dia karena Allah dan Rasulnya, maka berarti fa hijratu ilal rasulih, dia akan mendapatkan thawaban wa ajra. Dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Maka dari sini wa anna hadzal amil min amali niyyatahu min khairin aw syarr. Maka sesungguhnya batasan orang itu beramal dari sebuah amalan maka adalah apa? Dari niatnya. Apakah ketika dia beramal niat baik atau niatnya buruk? Ya. Jadi seperti itu. Maka ini penting. Maka oleh sebab itu rusak bagusnya amal seseorang tergantung apa yang akan menjadi niat dia, maksud dia, apa yang terpetik di dalam hati dia. Dan Rasul pun menghabarkan bahwa ternyata tentang hijrah itu juga berbeda-beda niatnya, berbeda-beda maksudnya seseorang itu. Ya kan? Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Dia hijrah, mana hijrah meninggalkan. Ya kan? Maka makna hijrah yang pertama karena meninggalkan, maka ada bagian hijrah karena al-hijrah lil makan. Hijrahnya karena tempat. Misal tempat itu karena penuh dengan kemaksiatan, tempat itu penuh dengan kekufuran, maka tentunya dia aman, dia harus pindah. Bahkan seseorang yang dulu pernah bergelimbang dalam dosa, pernah bergelimbang dalam kemaksiatan, bahkan mungkin praktek-praktek kesyirikan, tak bisa kalau dia tanpa pindah dan dia tetap ada di posisi seperti itu. Masih ingat kisah di dahulu di masa Bani Israel yang dikisahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Orang yang telah membunuh 99 kepala dan melakukan seluruh dosa dan kemaksiatan, ibaratnya sudah klimaks. Kalau secara syariat bunuh orang 1 kisos, kalau 99 kepalanya dia 1 secara zahir syariat. Tapi Allah masih memberikan dia hati yang bersih, masih ada niat tekad dia ingin bertaubat, taubatan nasuha. Maka pertama dia datangi, ternyata seorang abid, alul ibadah. Dia tanyakan, saya ingin begini-begini. Kata karena dia alul ibadah, tidak mungkin. Gemes dia, dibunuh sekalian, genap 100. Bayangkan antum. Karena ahli ibadah, bukan alim. Makanya keutamaan orang alim itu yang melebihi sekian
puluh bahkan sekian ribu ahlul ibadah. Karena tadi dia hanya ngelihat dohir, hanya ngelihat apa yang dia pahami. Karena kedangkalan dia, karena dia hanya orang yang ahli ibadah. Tapi masih ada terpetik dia saya pingin taubat benar masa. Akhirnya berdatang kepada seorang alim. Apa nasihat alim tadi? Bisa asal antum taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang tulus. Taubat tulus itu bukan hanya ngomong dalam lisannya, tapi bukti. Yang pertama apa? Ya dia menyesal. An-nadam itu yang paling utama. Karena di antara sebab seseorang itu sulit untuk taubat dari kedosa dan kesalahan dia, karena tidak ada rasa menyesal. Justru na'udzubillah min dzalik, kalau merasa bangga sudah jadi orang tidak bagus, jadi bangga. Kadang-kadang ada, maaf ini, di dalam LP itu ada loh kelas-kelas kebanggaan orang ini. Jadi kalau dia itu hanya nyuri itu, orang yang levelnya di atas itu merasa, lah anak ngajar di LP bertahun-tahun waktu itu. Hampir saya mulai tahun 94 saya ngajar. Bahkan LP kelas 1 yang ada di Denpasar. Terakhir saya masih ketika pelaku bom Bali saya juga masih ngajar. Tapi setelah itu sudah enggak. Jadi seperti itu. Ada model seperti itu. An-nadam maka penting. Kemudian apa? Yang kedua adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, bertekad tidak mengulangi apa? Ulangi lagi. Dan yang ketiga dia putus tidak melakukannya. Dan tentunya dia berusaha untuk menghapus dosa kesalahan yang dia pernah lakukan, ya dengan kebaikan, amalan-amalan yang mulia. Itu diantaranya. Apa nasihatnya? Kalau sudah begitu, kamu harus tinggalkan tempatmu. Pergilah kepada tempat di sana adalah banyak orang-orang yang saleh. Ingat, walaupun ternyata niat dia, ya kan, belum sampai ke tempat yang dia tuju. Sebagai nasihat seorang alim, ajal sudah menjemput. Terus apa buktinya? Ternyata Allah pun di dalam sebuah kisah hadis itu kan terjadi perdebatan antara malaikat neraka dan malaikat yang surga. Tapi Allah turunkan malaikat untuk mengislah, mendamaikan. Ternyata di dalam hadis itu Allah dekatkan ke tempat yang dia tuju. Kenapa? Niat dia begitu kuat sudah ingin taubat. Siapa yang tahu? Allahu Jalla Jalaluh. Dan dibuktikan secara zahir dia ingin tinggalkan. Ini hijrah lil makan. Yang pertama, tinggalkan tempat dia. Atau dengan makna hijrah lil makan adalah hijrah apa? Min biladil kufur, min biladil syirik ila biladil Islam, ila biladil muslimin. Dia pindah dari negeri Islam, dari negeri kafir, syirik, menuju negeri Islam. Jadi seperti itu. Ingat, dan itu termasuk, dan ini esensi yang utama, dan itu pertama kali hijrah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tempat beliau sendiri, kelahiran beliau 13 tahun, sedikit bahkan larangan, bahkan beliau nggak bisa sholat bebas, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya. Iya, Allah perintahkan hijrah ke kota Madinah dengan harapan apa? Ya, tegaknya syiar-syiar Islam, tegaknya syariat Islam, tegaknya panji-panji Islam. Ingat, disebut negeri kufur ketika ditegakkan di negeri itu syiar-syiar kekufuran, tidak ditegakkan syiar-syiar Islam, namanya negeri kufur. Berarti kalau negeri Islam adalah negeri yang di negeri itu ditegakkan syiar-syiar Islam. Seperti apa? Dikumandangkan azan, ditegakkannya sholat berjamaah, ditegakkannya di situ sholat Aid, sholat Jum'ah. Ingat, azan, sholat jamaah, sholat Aid, sholat Jumat. Dan di negeri itu ditegakkan apa? Ala wajhi 'am syamil,
Yaitu ditegakkannya itu adalah dengan cara umum dan menyeluruh di negeri itu. Maka di sini ala wajhi am syamil, maka tentu keluar dari yang ditegakkan syiar-syiar itu, tapi dari sisi yang terbatas. Seperti ada di negeri-negeri kafir ada komunitas Islam, di Amerika ada, di Jepang ada, di Cina ada, tapi kan hanya kelompok di mana itu saja. Maka itu bukan. Maka oleh sebab itu ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum dan menyeluruh. Jadi seperti itu. Ini makna hijrah. Maka oleh sebab itu orang-orang yang dalam posisi dia tidak bisa menampakkan agamanya di negeri yang kufur, sudah jelas-jelas negeri kufur, sholat Jumat tidak bisa, sholat jamaah tidak bisa, masa harus terus di situ? Tak boleh pakai jilbab. Jilbab ini wajib. Jangan dianggap kemudian hal-hal yang orang bilang itu budaya orang Arab. Jadi itu tidak benar, kalamun batil. Maka tidak akan sempurna agamanya kecuali dengan hijrah. Kenapa? Karena dia tidak bisa nampakkan, maka dia harus hijrah. Maka tidak akan sempurna kewajiban itu dengannya, maka berarti itu adalah wajib. Seseorang muslim Islam mestinya harus sholat, mestinya harus sholat Jumat, mestinya harus Id, azan dikumandangkan. Tidak bisa. Terus gimana? Maka di sini nanti renungan tidak mungkin karena waktu terbatas. Itu surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Di situ tentang ayat hijrah. Bagaimana orang-orang dalam kondisi yang tidak mampu menampakkan, menjalankan syariatnya, tetap dalam posisi di situ, maka berarti dia mati dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Nah, adapun kalau di suatu tempat dia tinggal masih bisa, maka hukumnya hanya mustahab. Tidak wajib selama masih bisa menegakkan syariat walaupun di satu kelompok di daerah negeri kufur seperti di Amerika dan yang lainnya. Itu ya. Nah, dan adapun hadis la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta tatli'a asy-syams min maghribiha. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Ahmad min hadits Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudah tidak akan terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya pintu taubat. Berarti kan hijrahnya sampai hari kiamat. Tidak akan terputus pintu taubat sampai terbit matahari dari arah barat. Hijrah itu terus. Dan nanti makna hijrah meninggalkan adalah al-hijrah lil makan. Hijrahnya karena apa tadi? Karena tempat. Tempat ini, tempat itu, seperti itu. Nah, adapun ada hadis juga disebutkan la hijrata ba'dal fathi. Ada hijrah setelah Fathu Mekah, itu artinya Mekah itu sudah menjadi negeri tauhid, negeri Islam. Berarti sudah tidak ada lagi. Itu yang dimaksudkan. Nah, dan sudah dalam kondisi seperti itu pun masing-masing orang tujuan niatnya juga beda-beda. Maka oleh sebab itu, kalau tentang tempat tadi hijrahnya karena memang ke Daril Islam, dia hijrah sudah ke negeri Islam. Nah sekarang niatnya kan begitu contohnya. Kalau niat dia hubban lillah wa rasulih, cintanya karena Allah dan Rasulnya, wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam, karena semangat dorongan dia ingin mempelajari agama Allah Islam dan ingin menampakkan Islam agama dia, dan dalam posisi dia lemah ketika di negeri itu, maka ini yang hakikatnya muhajir ilallah wa rasulih haqqan.
seorang muhajir yang betul-betul karena Allah dan Rasulnya sebenarnya. Sehingga Allah pun akan membalasi dengan keutamaan, kemuliaan, dan dia pun mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrah tadi karena Allah dan Rasulnya. Nih, sudah jelas mana hijrah lil makan tadi begitu bagiannya. Tapi barang siapa yang hijrahnya min dari syirik ila daril Islam, tapi hijrah dia dari negeri kesyirikan kufuran kepada Islam, atau dia katanya niat hijrah dulunya dari masa jahiliyah dia, dari masa dia nggak ngerti apa-apa, dulu mungkin dia berkelimpang dosa dan yang lainnya, tapi ternyata niatnya litolabi dunya yusibuha, niatnya ternyata hanya dunia yang ingin dia dapatkan bagian. Aw imra'ah yang kihuha fi daril Islam, atau mungkin dia ingin cari wanita yang hendak dia ingin persunting di negeri Islam, di negeri muslimin, maka fa hijratuhu ila ma hajara ila min dzalik, hijrahnya karena itu berarti fal awwal tajir, yang pertama ya dia hanya pedagang niatnya karena cari dunia, wa tsani khatib, adapun yang kedua ya dia hanya menjadi orang yang ingin melamar atau dia ingin menikah. Walaysa wahid minkum bi muhajir, di antara dua tadi tidak disebut muhajir yang sebenarnya. Nih, maka oleh sebab itu ini penting. Ya, dulu kita belum kenal sunnah, kita belum kenal tauhid, kita masih macam-macam, masih percaya dengan ini dan itu, seperti itu. Maka tentu ketika ila mahajir ilaih, tujuan hijrah karena ternyata hanya dunia dan karena wanita, tahkirun lima talabahu min amri dunia, maka ini celaan untuk apa yang dia inginkan dari perkara dunia, dan itu adalah kehinaan bagi dia. Dan tentu enggak disebutkan lafadznya sampai panjang. Tapi kalau yang pertama, hijratu ilallah rasulih, diulang sama Rasulullah SAW. Adapun siapa yang cari karena dunia dan wanita, enggak diulang, tapi hanya ilama, apa yang dia niatkan hijrah dia. Nah, jadi seperti itu. Sementara kita tahu orang itu kalau niat hijrahnya karena tidak ikhlas, tidak tulus, dunia yang dia inginkan belum tentu dapat. Wanita yang dia ingin persunting juga belum tentu dapat. Berarti dia rugi 2 kali lipat. Belum nanti di akhirat. Ini pentingnya niat sampai demikian. Baik. Kemudian tentang bagian hijrah yang kedua, yakni disebutkan di sini hijratul amal. Kalau tadi hijrah karena lil makan, in hijrah karena amal. Maksudnya apa? Seseorang itu meninggalkan dari apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dari kemaksiatan atau kefasikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu yang sejati adalah orang-orang muslim yang lain, saudara muslim yang lain, dia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka saya sampaikan, seorang muslim itu memberikan rasa aman. Itu prinsip. Ingat, kepada siapapun. Dan seorang muhajir, orang yang dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka dia tinggalkan, dia hijrah dari semua apa yang Allah haramkan. Apakah itu sesuatu yang berkaitan tentang hak Allah, yang dulunya mungkin sholatnya Senin Kemis, maksudnya ya, bolong-bolong, ya itu hak Allah. Termasuk yang dulu dia praktek-praktek kesyirikan. Nah, ini pentingnya belajar akidah yang benar. Sekarang ini kan di masa kita kan macam-macam. Ada yang
penyulap merah apa istilah bahasanya itu, yang mengungkap kedok dukun. Akhirnya para dukun juga melaporkan. Wah, sudah wis. Padahal ini ya 11-12 sebenarnya. Antum juga enggak usah tersibukkan dengan yang begitu. Taib, tentang hipnotis pun dan gimana itu sudah semua dibahas tentang masalah bagaimana macam-macam sihir. Jadi seperti itu. Ataupun yang berkaitan tentang hak-hak hamba. Mungkin dia biasa mencela, dia biasa menghina, termasuk membunuh, dia menipu, makan harta secara batil, durhaka kedua orang tua, memutus silaturahim. Maka semua ini diharamkan oleh Allah. Ya dia harus hijrah. Ya, maka ini. Adapun yang ketiga, hijratul lil amil. Hijrah karena orang yang berbuat. Maksudnya apa di sini? Para ulama menyebutkan mithlur rajul yakni al-mujahir. Ya. Orang yang dia meninggalkan maksiat. Ya, la yubali biha fa innahu yashra' ajrahu. Idza kana fi hajri faidatan wa maslahah. Jadi seseorang itu dia meninggalkan atau dia menghajar karena dia melakukan kemaksiatan, ya, maka tentunya dia meninggalkan orang yang melakukan kemaksiatan atau apapun hal-hal yang membahayakan agama, maka itu harus ada faedah dan kemaslahatan. Dan jika itu memang penting. Misalkan contoh, orang yang dikenal suka menipu di dalam jual beli, muamalah, transaksi, ya dia harus tinggalkan sampai dia bertaubat. Atau yang lainnya, orang yang mungkin mengajarkan hal-hal yang berbahaya tentang akidah yang semisalnya, ya itu perlu. Atau termasuk dengan misalkan saja orang-orang yang murtad, kan perlu disikapi. Nah, itu karena amil perbuatan dia. Tapi tetap ketika di situ ada kemaslahatan. Jadi itu seperti itu di antara yang disebutkan. Dan itu penting, kalau tidak tahu dia salahnya. Nah, kemudian berikutnya, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudzu biha bid'ah. Melafadzkannya ya bid'ah. Fala yajuzu talaffudzu bin niyyah fi ayyi qurbah minal qurab. Maka enggak boleh melafadzkan niat di dalam semua itu bentuk-bentuk pendekatan ibadah dia kepada Allah. Illa fil haji wal umrah. Kecuali ketika di haji atau umrah. Falahu ayusammiya fi talbiyatih ma nawahu min kiranin au ifradin au tamattu'in. Kenapa? Kalau dalam haji dan umrah itu dinamakan kalimat talbiyah, maka dia meniatkan ketika itu niat haji dia itu haji qiran kah? Apa niat haji dia haji ifrad kah? Apa niat haji dia haji tamattu' kah? Jadi macam haji ada haji ifrad, ada macam haji qiran, ada macam haji tamattu', tapi yang ma'ruf, masyhur tamattu'. Tamattu itu apa? Orang memang niat berangkat haji, tapi kemudian dia itu umroh lebih dahulu, di bulan-bulan haji. Yang biasa begitu. Itu namanya tamattu. Jadi dia umroh dulu, habis itu nanti dia tahallul, dia nunggu hari-hari haji. Itu namanya tamattu. Maka harus dengan hadyu, bawa hadyu dia. Dan ini yang berjalan di Indonesia, ini yang berjalan yang haji reguler. Dan yang secara umum begitu, dan itu yang afdal kalau dari jauh. Adapun haji ifrad itu haji memang meniatkan dia itu talbiyah ketika itu ya pas sudah hari tarwiyah. Labbaik hajjan, sehingga tidak perlu lagi ada namanya apa? Hadyu. Adapun kalau yang namanya haji qiran, jadi dia membarengkan antara niat haji dan umroh. Labbaik
hajjan atau labbaik umratan wa hajjan. Nah, itu harus diucapkan. Tidak boleh dibatin. Paham? Nah, ini yang beda. Nah, ini penting. Ya. Labbaik umratan wa hajjan. Ini namanya qiran. Labbaik hajjan berarti ifrad. Labbaik umratan berarti tamattu. Dan adanya sunnah yang seperti itu. Nah, sekarang kita perlu mesti tahu sejarah. Loh, kok di zaman kita, saya dulu ketika di ibtidaiyah diajari usolli fardal maghribi salasa raka'atin, ya kan? Ma'muman au imaman. Ya enggak? Iya. Kan begitu. Jadi apa namanya? Aku niat sholat, ya enggak? Sholat maghrib 3 rakaat, jadi makmum atau jadi imam, ya enggak? Menghadap kiblat, Allahu Akbar, ya enggak? Waduh, belum pasah ini, ulangi lagi, ya enggak? Kan dulu begitu. Ya, saya sendiri juga begitu. Loh, kita enggak munafik, kita dulu begitu. Enggak tahu ya jenengan, saya enggak paham. Wah, mungkin langsung tidak pakai usolli dan tidak paham, artinya tidak pernah kenal usolli. Tapi kita ini terbangun begitu. Nawaitul wudu'a irab'il hadatsil asghari. Nah, saya masih hafal dikit-dikit. Nah, memang begitu. Ya, jadi ini dulu begitu. Nah, ini gimana? Ya, kita harus tahu sejarahnya ini. Biar antum tahu kok ada ini gimana kisah ceritanya ini. Disebutkan. Nah, ini perlu kita tahu sejarahnya. Ya. Nah, jadi sepakat niat itu di dalam hati. Ada kok ada sejarah begitu, gimana kisah ceritanya? Nah, itu akan disebutkan dan insya Allah kita akan bahas itu sedikit biar kita tahu sedikit. Ya, kita ndak apa tuh, ndak, jadi kita ngerti, kita paham tentang itu dan bagaimana resikonya ketika dia baca itu disebutin para ulama. Jadi kita bisa betul-betul tahu, kalau orang niatnya yakin begini itu bahaya, kalau yang begini. Jadi kita menghukumi orang tidak semuanya sama. Begitu loh, bisa dipahami. Jadi kita pun juga tidak menjadi orang yang apa istilahnya, abutos. Ngerti kan? Main sikat aja, wah ente ini enggak begitu. Tapi kita dengan ilmu mendudukkan sesuai dengan kedudukan dia. Maka disimpulkan annahu la amal illa binniyah. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Dan sesungguhnya amal akan teranggap dengan niatnya. Sesungguhnya pahala orang yang beramal atas amalnya sesuai dengan niat dia, niatnya besar atau niatnya kecil. Sholat sunnah, puasa sunnah, kadang bisa digabungkan. Nah, ya enggak? Amalnya hanya sholat puasa sehari tok, ada karena sifatnya yang sama. Taib itu. Kemudian seorang alim membuat permisalan tadi karena untuk menjelaskan dan penerangan dan keutamaan hijrah di dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian amal alim ta'anal Islam, sesungguhnya ketika kalian lakukan Islam ini akan menggugurkan sebelumnya, sehingga ada orang mu'allab jadi Islam yang dulu-dulu gugur. Insyaallah ya. Ini Islam, ya. Mungkin sampai situ dulu. Kita baca pertanyaan dulu. Bagaimana menjaga niat kita agar ikhlas mengharap pahala dari Allah semata di tengah-tengah semaraknya media sosial seperti sekarang? Terkadang di awal niat kita mengharap pahala di sisi Allah, dan tetapi di tengah jalan karena media sosial akhirnya ada postingan ibadah-ibadah atau amal yang kita lakukan. Jazakallahu khair. Ingat, menjaga ikhlas, menjaga amal. Antum tahu, memang Masya Allah, kan saya sebutkan riwayat di antara salaf mengatakan apa? Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali niat. Perkataan siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu mereka dulu begitu, dia jaga betul. Maka Rasul menggambarkan orang yang aman itu apa? Ketika misal sedekah, kalau bisa ketika tangan yang ngasih kanan, yang kiri tidak tahu. Itu yang paling aman dan selamat. Kecuali kalau ada maslahat yang kuat betul,
baru. Karena apa? Untuk mengajak orang, memotivasi. Tapi jangan semuanya mesti diposting. Wah, ini berat nih. Jadi kita betul-betul karena itu untuk menjagakan iman. Kita sudah keluarkan ini, ternyata bolak-balik diposting, kan akhirnya bisa mengganggu juga. Nah ini, jadi tergantung mana kita perlu atau tidak. Tapi yang hukum asalnya ya kita rahasiakan, kita sembunyikan amal kebaikan kita. Kalau bisa nggak ada orang tahu, tapi kita punya amal yang rahasia. Dan begitu para salaf seperti itu. Na'amullahu a'lam. Ada pertanyaan lain kira-kira? Ada? Ada benda? Baik, mungkin sampai di situ. Tinggal ada masih PR sebelum kita pindah pada hadis berikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita juga bisa selesai, bisa ganti hadis yang baru. Tapi tentunya masih ada PR tadi apa? Sejarah kapan kok ada usolli dan nawaitu. Nah ini penting. Baik, itu dulu ya. Baik, itu dulu insya Allah taala, karena nggak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.